Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk perbuatan yang dilarang agama adalah saling berbantahan. Perbuatan ini dapat memicu terjadinya pertengkaran, saling menghujat, dendam, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Larangan berbantahan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Jangan membantah saudaramu, jangan mengejeknya, dan jangan berjanji kepadanya, lalu engkau tidak menepati." Dalam hadis yang lain beliau berkata, "Tinggalkanlah saling berbantahan, karena saling berbantahan tidak dapat dipahami hikmahnya dan tidak dapat dijamin selamat dari fitnahnya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Barang siapa meninggalkan sikap perbantahan, padahal ia dalam posisi yang benar, niscaya dibangunkan untuknya rumah di surga yang paling tinggi. Barang siapa meninggalkan sikap perbantahan, sedangkan ia dalam posisi yang salah, niscaya dibangunkan rumah untuknya di tengah-tengah surga." Diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya sesuatu yang pertama kali diberitahukan Tuhan kepadaku dan dilarang untuk melakukannya setelah menyembah berhala dan meminum khamar adalah membantah orang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Suatu kaum tidak akan tersesat setelah diberi petunjuk oleh Allah, kecuali jika mereka saling berdebat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Seorang hamba tidak akan menyempurnakan hakikat iman sampai ia meninggalkan perbantahan meskipun berada dalam kebenaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ada 6 perkara yang barang siapa melakukannya, niscaya ia sampai kepada hakikat iman, yaitu berpuasa pada musim panas, memukul musuh-musuh Allah dengan pedang, menyegerakan sholat pada hari hujan deras, sabar dalam menghadapi bencana, menyempurnakan wudhu saat dalam kondisi yang tidak nyaman, meninggalkan perbantahan padahal ia dalam kebenaran." Zubair ibnu Al-Awam berkata kepada putranya, "Jangan mendebat orang lain dengan Al-Quran, karena engkau tidak mampu menundukkan mereka. Berpeganglah pada sunnah." Umar ibnu Abdul Aziz berkata, "Barang siapa menjadikan agamanya sebagai alat permusuhan, niscaya ia tidak tenang." Muslim ibnu Yasar berkata, "Jauhilah perbantahan, karena perbantahan itu merupakan saat bodohnya orang alim, dan pada saat itu setan mengharap ketergelincirannya."
Malik ibnu Anas berkata, perdebatan itu sama sekali tidak termasuk dalam ajaran agama. Ia juga berkata, perbantahan itu mengeraskan hati dan menimbulkan kedengkian. Luqman berkata kepada putranya, wahai anakku, jangan engkau mendebat para ulama, karena mereka akan benar-benar marah kepadamu. Bilal ibnu Sa'ad berkata, apabila engkau mengetahui seseorang yang keras kepala, suka berbantahan lagi membanggakan pendapatnya, maka sempurnalah kerugiannya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, apabila aku berselisih paham dengan temanku tentang buah delima, ia berkata manis, sedangkan aku berkata masam, niscaya ia akan mengajakku kepada seorang penguasa. Sufyan berkata lagi, tuluskan persahabatan dengan orang yang engkau kehendaki. Jika engkau membuatnya marah dengan bantahan, niscaya ia akan melemparmu dengan kelicikan yang dapat menyulitkan kehidupanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, penghapus dosa setiap cacian atau perbantahan adalah 2 rakaat. Umar ibnu Khattab berkata, jangan mempelajari ilmu karena 3 hal, dan jangan meninggalkannya karena 3 hal. Jangan mencari ilmu untuk berdebat, untuk berbangga dan untuk pamer. Jangan enggan belajar karena malu, karena merasa cukup, dan karena rela dengan kebodohan. Nabi Isa alaihi salam berkata, barang siapa banyak berdusta, niscaya hilang keelokannya. Barang siapa suka berdebat, maka akan runtuh harga dirinya. Barang siapa banyak keinginannya, maka akan sakit tubuhnya. Barang siapa jelek budi pekertinya, maka dirinya akan tersiksa. Pembahasan tentang tercelanya perdebatan itu teramat banyak untuk disebutkan. Adapun batas perdebatan itu adalah setiap pertentangan mengenai ucapan orang lain dengan cara menampakkan kelemahan dan kekurangannya, baik mengenai susunan kalimat, pengertian, atau orang yang berkata, sehingga sikap itu meninggalkan kesan ingkar dan menentang. Oleh karena itu, setiap engkau mendengar ucapan yang benar, maka benarkanlah. Jika ucapan itu salah, berbau dusta dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan agama, maka diamkanlah. Adapun kesalahan ucapan orang, baik dilihat dari segi susunan bahasa, gaya bahasanya yang terjadi akibat terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya, atau karena terselipnya lidah, maka tidak ada alasan
untuk mempertentangkannya. Contoh ucapan yang mempertentangkan makna perkataan, bukan seperti yang kau katakan, dan sesungguhnya pengertianmu itu salah dari segi ini dan itu. Sedangkan mengenai contoh ucapan yang berhubungan dengan maksud tertentu adalah perkataan ini benar, tetapi bukan kebenaran yang engkau tuju dengan perkataan itu. Dengan perkataan tersebut engkau memiliki maksud tertentu, atau perkataan-perkataan lain yang senada dengannya yang dimaksudkan untuk menentang. Jenis pertentangan seperti ini jika terjadi dalam forum ilmiah sering disebut dengan berdebat. Ini juga tercela. Bahkan di dalam forum seperti ini wajib diam atau bertanya hanya dengan maksud mencari faedah. Tidak boleh ada sikap menentang dan ingkar. Adapun dalam perdebatan yang dimaksudkan sebagai cara membungkam orang lain dengan memperlihatkan kekurangannya dan kebodohannya, maka sikap seperti ini jelas tidak diperbolehkan. Dalam kondisi seperti ini, sang pendebat seolah ingin memperlihatkan kebenaran dirinya dan kesalahan orang lain. Dalam keadaan seperti ini, tentu yang lebih selamat adalah diam, jika tidak berdosa. Yang mendorong seseorang untuk mendebat orang lain dengan maksud yang tidak baik adalah ambisi untuk menampakkan keunggulan diri dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain dengan menampakkan kekurangannya. Kedua ambisi ini merupakan nafsu batiniah yang kuat berada dalam diri seseorang. Menampakkan keunggulan diri merupakan bagian dari hasrat sok suci. Perangai hina ini sesuai dengan dua sifat durhaka seorang hamba, yaitu tinggi hati dan sombong. Padahal keduanya adalah bagian dari sifat ketuhanan. Keinginan untuk menjatuhkan orang lain merupakan tuntutan sifat buas. Keinginan ini akan berakibat tercabiknya perasaan orang lain. Kedua sifat ini ingin tampak lebih unggul dan ingin menjatuhkan orang lain adalah sifat yang tercela dan merusak. Dan pupuk bagi kedua sifat ini adalah perbantahan dan perdebatan. Oleh karena itu, orang yang senang berdebat dan berbantahan berarti ia memperkokoh sifat yang bisa merusak ini. Hal ini sudah melampaui batas kemakruhan, bahkan merupakan perbuatan maksiat manakala debat itu sampai menyakiti hati orang lain. Berdebat tidak akan bisa lepas dari menyakiti hati seseorang dan membangkitkan kemarahan. Orang yang ditentang membela diri dengan berbagai cara
benar atau salah cara itu. Terjadilah perkelahian antara dua orang yang saling berhadapan, seperti dua ekor anjing saling menggonggong. Keduanya berhasrat saling memojokkan dan mengalahkan. Cara yang paling efektif untuk mengatasi sifat-sifat buruk di atas adalah dengan menghancurkan kesombongan diri yang mendorongnya untuk selalu menampakkan kelebihannya. Kemudian menghancurkan sifat kebinatangan yang selalu ingin menjatuhkan orang lain di depan umum. Sesungguhnya cara yang paling mudah untuk mengobati penyakit adalah dengan memberantas dan menghindari berbagai sebab yang menimbulkannya. Orang yang senang mendebat dan menjadikannya sebagai kebiasaan, maka sifat seperti itu akan menjadi watak yang bercokol dalam hatinya. Ia akan sangat kesulitan untuk menahan diri dari perdebatan. Dikisahkan bahwa Abu Hanifah berkata kepada Daud At-Ta'i, "Mengapa engkau menyudut?" Jawabnya, "Agar aku bisa mengekang diriku untuk tidak mendebat." Kemudian Abu Hanifah berkata lagi, "Datanglah ke majelis-majelis, dengarkanlah apa yang dikatakan dan jangan bicara." Kata Daud At-Ta'i, "Kemudian aku lakukan pesan itu, dan ternyata tidak ada perjuangan yang lebih berat bagiku daripada ini." Seorang yang mendengar kesalahan dari orang lain dan ia mampu mengoreksi kesalahan itu, maka sangat sulit baginya untuk menahan diri dari berbicara. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Barang siapa meninggalkan perbantahan padahal ia berada dalam kebenaran, maka Allah membangunkan rumah untuknya di dalam surga tertinggi." Karena yang demikian itu amat berat untuk dilakukan. Umumnya perdebatan itu terjadi dalam urusan mazhab dan akidah. Pada dasarnya perdebatan dan perbantahan itu merupakan suatu watak. Bila berdebat dianggap berpahala, maka akan semakin kuat keinginan untuk berdebat. Ketika itu terjadi koalisi antara syariat dan watak berdebat. Ini adalah kesalahan besar. Sebaiknya manusia menahan lisannya dari ahli kiblat, orang yang tetap mendirikan sholat. Apabila ia melihat sebagian mereka melakukan bid'ah, hendaknya ia menasihati dengan ramah di tempat yang sepi, tidak dengan cara mendebatnya di muka umum. Mendebat seorang pelaku bid'ah kadangkala membuatnya merasa berhadapan dengan orang yang akan menyesatkannya. Yang terjadi kemudian, justru pelaku bid'ah akan semakin kuat keyakinannya terhadap bid'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Allah menyayangi orang yang menahan lisannya dari ahli kiblat, kecuali untuk mengucapkan sesuatu yang terbaik yang mampu ia katakan. Hisham ibnu Urwah berkata, Rasulullah mengulang ucapannya ini sampai 7 kali. Orang yang membiasakan diri berdebat dalam beberapa kesempatan dan ia mendapat pujian dan sanjungan dari orang lain, maka ia akan merasa hebat dan diterima oleh orang di sekitarnya. Ketika itu sifat merusak ini akan semakin kuat berada dalam dirinya. Ia tidak akan mampu menghindar dari perdebatan, apalagi jika bertemu dengan kemarahan, kesombongan, hasrat, pamer, keinginan untuk mendapatkan kedudukan, dan merasa diri lebih mulia. Masing-masing sifat ini sangat sulit untuk dilawan, apalagi jika semuanya menyatu dalam diri.